kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang eksegesa ayat yang saya temukan, yaitu di Matius 3 ayat yang kedua, di mana penulis ini harus yaitu Matius, di mana Matius ini seorang pemungut cukai yang menjadi murid Yesus dan ditulis oleh atau untuk komunitas Yahudi Kristen. Latar belakang dari penulisan ini, Matius menulis Injilnya untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Kemudian, tujuan dari penulisan ini di mana menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat. Bahkan kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kemudian, situasi dan kondisi di mana bangsa Yahudi hidup di bawah kekuasaan Romawi, mengalami banyak mengalami banyak penindasan. Bahkan penindasan ini itu penindasan suatu politik dan sangat mengharapkan Mesias pembebas. Di sisi lain juga terjadi pertentangan antara komunitas Kristen awal dan pemimpin agama Yahudi. Tahun penulisannya yaitu diperkirakan antara tahun 70 sampai 85 Masehi. Konteks geografis di mana kondisi yang terjadi Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun, di mana tempat yang melambangkan pengasingan, persiapan yang rohani dan sejarah penyertaan Allah. Bahkan dalam konteks umum politik dan ekonomi, yaitu kekaisaran Romawi ini memerintah wilayah Yudea, bahkan Herodes Antipas berkuasa di Galilea. Agama kepercayaan ini yaitu agama Yahudi terbagi menjadi beberapa kelompok, Farisi dan Saduki, Eseni dan Selot. Kemudian budaya Yahudi bercampur dengan pengaruh Yunani atau Helenisme. Kemudian analisis leksikal, kata bertobatlah yaitu dalam bahasa Yunani ialah metanoite, kata kerja bentuk imperatif. Akar kata metonia berarti perubahan cara mereka berpikir dan arah hidup, bukan hanya penyesalan secara emosional. Dan juga ada kata kerajaan sorga, basileaton auranon. Dan kembali lagi kepada kata yang saya eksegesa itu bertobatlah, itu metanoite dalam bahasa asli, yaitu repent, di mana dalam leksikal definisinya yaitu bertobat, berubah pikiran, mengubah manusia batinia, terutama berkenan dengan penerimaan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya to repent, change mind, change the inner man, particular with reference to acceptance of the will of God. Kemudian dalam phonetic spelling ini EO yaitu asal dari kata meta dan noie. Noie ini berpikir secara berbeda atau sesudahnya, yaitu mempertimbangkan kembali secara moral dan merasa menyesal. Kesimpulannya bahwa dalam leksikal ini dapat disimpulkan bahwa kata bertobat memiliki makna menyesal dan berniat hendak memperbaiki atau perbuatannya salah dan sebagainya harus diperbaiki dengan niat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti Alkitab mengajarkan kita untuk menyesali setiap perbuatan kita dan kembali kepada jalan Tuhan. Di mana kata bertobat ini sebuah kata kerja gramatikal kategoris, kata tense atau kata present, dan juga imperatif, menunjukkan kepada orang kedua dan plural, di mana perintah aktif secara oleh orang kedua jamak, di mana dia harus menyesal dan berniat memperbaiki. Dan dari segi gramatikal ini merupakan sebuah perintah yang aktif. Pertobat ini kata nasihat sehingga harus dilakukan dalam kehidupan. Ungkapan khas Injil Matius untuk menyebut kerajaan Allah yang telah dekat secara eskatologis atau akhir zaman yang hadir secara rohani dalam pribadi Yesus. Analisis gramatikalnya yaitu struktur kalimatnya imperatif, bertobatlah, sebuah perintah langsung. Penjelasannya sebab kerajaan surga sudah dekat, alasan yang logis bahkan teologis. Dalam kata tense sudah dekat ini menggunakan aorist tense yang menunjukkan bahwa kedatangan kerajaan adalah realitas yang sedang terjadi. Dalam konteks khusus analisis ini, dalam bagian cerita ini bagian awal pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Yesus, di mana ia harus menyuruhkan pertobatan sebagai persiapan menyambut Mesias. Bahkan dalam ayat pasal sebelumnya
di mana masa kecil Yesus termaksud pelarian ke Mesir dan tinggal di Nazaret. Dan pasal setelahnya juga menjelaskan dalam Matius 3 ayat 3-17, penjelasannya nubuat Yesaya tentang Yohanes, itu sebuah teguran Yohanes kepada pembuka agama dan pembaptisan Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, nabi peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ia adalah suara yang menyerukan pertobatan, tempat di mana padang gurun, lokasi tempat yang penting melambangkan persiapan dan juga integrasi. Kesimpulan teologis yang saya dapat simpulkan bahwa kerajaan Allah sudah datang melalui Yesus, dan kehadirannya menuntut respon pribadi pertobatan kita. Pertobatan bukan hanya moral atau etika, tetapi perubahan arah hidup untuk tunduk pada pemerintahan Allah. Pertobatan adalah langkah awal untuk mengalami keselamatan. Kerajaan Allah untuk tidak datang dalam kekuasaan politik, tetapi dalam bentuk spiritual yang ada dalam diri kita pribadinya, dalam kita aplikasikan dalam pribadi kita ini, itu dimana sebuah ajakan harus tetap menyuarakan panggilan untuk bertobat, mempersiapkan umat bagi kehadiran Allah setiap hari. Dalam konteks masyarakat juga kita harus membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup sosial, bahkan keadilan, kasih, damai, dan kebenaran dalam pribadi Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.